seorang pria menekan tombol kotak buta. Detik berikutnya, ini adalah ruangan yang penuh dengan tombol kotak buta. Hanya dengan sekali tekan dia akan memiliki segala macam hal yang muncul secara acak untuk melarikan diri dari sini. Pria itu mencoba menekan tombol yang berbeda, berharap menemukan jalan keluar. Tapi yang dia temukan hanyalah hal-hal yang tidak berguna. Karena frustasi, dia terus menekan tombol yang sama untuk melampiaskan kemarahannya. Melihat sumpit-sumpit yang terus bermunculan, pria itu sangat senang. Dia tidak sengaja menekan tombol lain. Pria itu berteriak kesakitan. Dia sangat marah sampai menampar tangannya tombol-tombol di dinding. Tiba-tiba berubah bentuk pada saat yang sama. Gas berwarna kuning keluar. Rasanya agak kuat. Dia tahu apa yang sedang terjadi. Tombol-tombol di ruangan ini bisa menyalakan apa saja. Saya tidak tahu berapa lama. Semakin banyak barang tak berguna di ruangan ini. Tapi masih tidak ada cara untuk melarikan diri. Pikiran terjebak dalam lubang neraka ini selamanya. Dia sangat marah sampai melempar bola. Dan secara tidak sengaja membuka sushi. Dia lapar. Setelah semua pekerjaan itu, hanya ada sushi dan tidak ada kecap di depannya. Dia pikir dia akan mengambil risiko. Namun ternyata itu tetaplah sushi. Tidak ada kecap asin lebih baik daripada mati kelaparan. Ketika dia sudah kenyang dan ingin minum air, botol kecap itu muncul. Pria itu tidak bisa berkata-kata. Pria itu bosan dan menekan sebuah tombol. Kali ini, kacamata 3D-nya terjatuh dan dia memakainya. Dia melihat seorang anak kecil di dinding yang membimbingnya. Pria itu mengira itu adalah pintu keluar. Dengan penuh semangat ia menekan tombol tersebut, namun ruangan menjadi gelap. Sebuah hitungan mundur muncul di belakangnya. Sebuah pantat besar di kepalanya perlahan-lahan turun. Ketika pria itu mengira dia akan terbunuh oleh pantatnya, pantat itu tiba-tiba berhenti dan pada detik berikutnya pria itu disemprot dengan gas berwarna kuning. 3 hari berlalu dalam sekejap mata. Pria itu hanya bisa mengandalkan manga untuk menghabiskan waktu, tapi ketika dia membaca episode kelima, ketika dia ingin membaca episode 6, dia mendapat episode 7 sebagai gantinya. Episode 8 dan 9. Saat pria itu terus menekan tombol, mencoba mencari episode 6, pintu di belakangnya terbuka. Ketika pria itu bereaksi ingin menekan tombol lagi, dan kemudian dia lupa. Dia harus mencobanya satu persatu. Pertama kali dia menekan tombol, seorang pria berlari melewatinya. Pria itu bingung. Kedua kalinya dia menekan tombol dan mencuci rambutnya. Ketiga kalinya dia menekan tombol, pintu terbuka. Pria itu sangat gembira, berbalik dan berlari. Tapi begitu dia sampai di pintu keluar, pintu itu menutup. Kali ini dia mencoba berlari. Dia masih tidak berhasil. Pria itu menggunakan sebuah alat, tapi pada akhirnya dia masih kalah cepat. Pria itu mencoba menekan tombol dengan sebuah vas bunga, tapi vas itu terlalu ringan. Tombol muncul kembali ke atas. Kemudian otak pria itu bekerja. Dia berpikir bahwa jika dia mengisi vas dengan air dan menekan tombolnya, pintu akan terbuka dan dia bisa keluar. Itu adalah pemikiran yang indah. Tapi kenyataannya sangat kejam. Dia menyadari bahwa air itu hanya diarahkan ke kepalanya. Setengah jam setelah mandi, hanya ada cukup air di dalam vas untuk menyirami bunga. Kemudian dia berpikir untuk mengisi vas dengan sushi. Namun pada akhirnya, vas itu terlalu penuh untuk dibawa. Dia mencoba mengeluarkan sebagian dengan tangan, tapi mulut vas terlalu kecil. Jadi dia berpikir untuk menggunakan sumpit. Setelah 1 jam dia bisa memindahkannya. Tapi dia lupa tombolnya. Dia harus mencobanya satu persatu. Menekan sebuah tombol. Seorang pria muncul lagi. Kali ini dia menendang vas bunga. Kedua pria itu saling memandang. Pria itu kembali. Saat dia menoleh ke belakang, vas tersebut sudah terbelah 2. Pria itu sangat marah. Dia dengan panik menekan tombol dengan sushinya, tapi vas itu tidak mau bergerak. Pria itu mengambil selotip dan menutupnya lagi. Dia pikir kali ini akan berhasil. Namun, saat dia menoleh, tombolnya menembus selotip. Pria itu sangat marah. Dia berkeliling ruangan, terjebak di sebuah ruangan yang penuh dengan kancing kotak buta. Dia tidak sengaja membuka sebuah tali. Dia menggunakan tali itu untuk berayun ke pintu. Namun di dalam dia menyadari bahwa dia membutuhkan kunci untuk membukanya. Dia berbalik ke belakang dengan tergesa-gesa. Tapi pintu itu menabraknya dari belakang. Jadi dia menendang dinding. Dia menendang kunci dari dinding. Tapi ketika dia sampai di sana, kuncinya menghilang. Dia kembali dan mencoba menekan tombol-tombol lagi. Dan dia lupa tombol yang mana. Jadi dia mencoba lagi dan hal berikutnya yang dia tahu. Dan dia ketakutan setengah mati, jadi dia menekan tombol yang lain.
Kali ini dia berjongkok untuk menghindari arah anjing dan dia mencoba lagi. Dan kali ini dia berhasil. Dia menandainya dengan sushi. Dan kemudian dia melakukannya lagi. Dia mendapatkan kuncinya dan membuka pintu. Tapi saat dia masuk dan memasukkan kuncinya, pintunya tetap tak mau terbuka. Ternyata ada kunci kombinasi di pintu. Dia buru-buru berbalik kembali. Punggungnya terluka lagi. Dia sangat marah dan melampiaskannya pada sesuatu. Dan pria itu keluar lagi. Kali ini, dia melihat angka 794 di dahinya. Bukankah itu kata sandinya? Jadi, dia menjalankannya bolak-balik 3 kali, dan akhirnya dia berhasil memecahkan kodenya. Sebelum dia bisa merasa bahagia, pintu di belakangnya perlahan-lahan tertutup meskipun pintu di dalamnya terbuka. Karena ruangnya terlalu kecil, ia terjebak. Sekarang dia tidak bisa masuk atau keluar dengan putus asa. Dia mengingat kehidupannya di dalam ruangan itu. Meskipun dia tidak bisa keluar, tapi setidaknya dia memiliki kehidupan yang santai. Jika dia diberi kesempatan, dia tidak akan keluar. Jatuh ke dalam kebencian pada diri sendiri, dia tiba-tiba merasakan hembusan angin. Dia mengulurkan tangan dan menarik pintu, tapi ada pintu jebakan. Dia berlari keluar dari kamar. Saat dia berlari menyusuri koridor panjang, dia mengira dia telah lolos. Dia kembali ke ruang tombol yang lebih besar.